Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang potensi leguminosa rambat sebagai pakan alternatif ternak ruminansia dengan beranggotakan Mayadea NPM04, Nurul Tesa NPM010, Rayhan Nur Hidayatullah NPM013, Akbar Ramadan NPM025, Maulana Habib NPM034, dan Muhammad Bimasaka NPM050. Leguminosa rambat seperti Centrosema, Kalopo, kacang pinto, kembang telang, tanaman buncis, kacang panjang semua ini yang akan dipaparkan oleh teman saya. Salah satu jenis leguminosa rambat yaitu Centrosema. Centro yang memiliki nama latin Centrosema pubescens yang berasal dari family Fabaceae ini merupakan salah satu legum yang hidup lebih dari 1 tahun atau perennial dan dapat melakukan penyerupukan dengan sendirinya. Legum ini berasal dari Amerika Selatan dan juga Amerika Tengah yang kemudian masuk ke Asia Tenggara pada abad ke-19. Legum ini memiliki ciri-ciri yaitu daun yang berbentuk elips yang ujungnya runcing dan daunnya beranak 3, memiliki lebar 0,5 sampai 4,5 cm dan memiliki warna hijau tua dan terdapat rambut-rambut halus. Tanaman sentro dapat beradaptasi di wilayah tropis pada ketinggian 600 hingga 900 meter dan juga subtropis. Kelebihan dari tanaman ini yaitu dapat hidup pada lahan yang kering, sehingga legum sentro ini dapat digunakan sebagai pakan alternatif terutama pada musim kemarau. Namun selain dapat digunakan pada lahan yang kering, legum ini juga dapat hidup pada lahan yang tergenang oleh air dan dapat menghasilkan hijauan basah per tahun sebesar 20 ton per hektar dan juga hijauan kering antara 3 sampai 7,5 ton per hektar. Tanaman sentro ini banyak digunakan untuk pakan ternak, terutama ternak ruminansia karena mengandung protein yang cukup tinggi yaitu sebesar 22,45%. Dan selain itu terdapat juga kandungan nutrisi yang lain yaitu 31,2% serat kasar, 22,0% protein kasar. Karena memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga legum sentro dapat digunakan untuk pakan pengganti atau selain rumput dan dapat dijadikan pakan kombinasi untuk menggantikan konsentrat pada saat musim kemarau. Kekurangan dari Centrosema yaitu pada suhu yang rendah pertumbuhan Centrosema menjadi menurun bahkan tidak dapat tumbuh. Selain dapat tumbuh pada lahan yang kering, Centrosema juga dapat tumbuh pada beberapa jenis tanah seperti tanah liat, tanah humus, dan tanah pasir. Ya, salah satu legum rambat adalah kacang kalopo. Kacang kalopo memiliki nama latin Calopogonium mucunoides. Kacang kalopo tumbuh merambat dan menjalar dengan panjang sekitar 30-50 cm. Kacang kalopo memiliki bentuk daun majemuk, terdiri atas 3-5 anak daun berbentuk elips dan tumpul. Terus habitat kacang kalopo adalah di ketinggian kurang lebih 3000 meter di atas permukaan laut. Kacang kalopo ini tumbuh subur di daerah Asia Tenggara. Kacang kalopo bahkan tumbuh liar di Malaysia dan Indonesia. Selanjutnya adalah kandungan pada kacang kalopo ini termasuk tinggi. Kacang kalopo dalam kacang kalopo terkandung bahan kering sekitar 87,62, serat kasar 21,73, protein kasar 22,03, abu 7,1, dan BETN 45,30. Kelebihan kacang kalopo ini adalah tinggi protein dan mudah didapat. Sedangkan kelemahannya adalah kacang kalopo ini mudah membusuk dan kurang disukai ternak jika dikasihkan secara langsung. Solusi kacang kalopo untuk dijadikan pakan ternak adalah menjadikannya silase. Karena dengan dijadikannya silase, ternak akan lebih menyukainya. Yaitu kacang pintoy. Kacang pintoy merupakan jenis leguminosa dengan nama latin Aracis pintoy, merupakan tanaman hias yang berfungsi untuk hiasan pada taman-taman, halaman, dan juga jalan-jalan kota.
Kacang pintai ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki daun seperti kacang tanah, tumbuhnya merambat, serta memiliki bunga berwarna kuning dan menyerupai kupu-kupu. Kacang pintai ini juga dapat disebut kacang kupu-kupu. Kacang pintai ini dapat tumbuh subur pada daerah tropis dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Kacang pintai ini juga memiliki fungsi untuk penyubur tanah dengan menyerap nitrogen dalam tanah. Dan juga kacang pintai ini tahan injakan serta dapat tumbuh subur pada naungan. Kacang pintai ini juga merupakan jenis leguminosa yang dapat dimanfaatkan untuk pakan bagi ternak. Karena beberapa ternak ini menyukai kacang aracis pintai dengan palatable, baik bagi ruminansia ataupun non-ruminansia. Berdasarkan analisis laboratorium, dapat disimpulkan kandungan nutrisi adalah protein 17%, serat kasar 17,90%, lemak 3,50%, BETN 53,40%, serta abu 8,1%. Untuk kelebihan kacang pintai ini sebagai pakan ternak yaitu dapat tumbuh subur pada daerah manapun, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, dan dapat dimanfaatkan dari daun, bunga, serta batangnya, serta disukai oleh banyak ternak palatable dan juga memiliki protein yang sangat tinggi. Untuk kekurangannya yaitu banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa kacang pintai ini dapat tumbuh dengan cepat dan dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak, dan kebanyakan masih digunakan sebagai hiasan pada taman-taman serta halaman rumah. Selanjutnya adalah kembang telang. Kembang telang atau dengan nama latin Clitoria ternatea merupakan salah satu tanaman yang biasa digunakan sebagai tanaman hias, bahan obat-obatan tradisional, bahan pewarna makanan alami, dan juga sebagai bahan minuman. Clitoria sendiri merupakan jenis legum yang termasuk ke dalam keluarga Fabaceae, dan Fabaceae sendiri merupakan anggota dari Fabales yang memiliki ciri berbuah polong, dan biasanya ini berasal dari daerah tropis seperti Asia Tenggara. Selain sebagai bahan minuman atau bahan pewarna dan obat-obatan, tanaman telang juga berpotensi sebagai hijauan pakan ternak khususnya ruminansia, karena menurut Al-Asmari 2014, tanaman telang sendiri memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibandingkan dengan jenis legum lainnya. Selain itu, Clitoria ternatea mengandung protein yang tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan sumber protein tentunya bagi ternak ruminansia. Menurut Jelantik 2019, tanaman ini pada panen fase awal sekitar umur 60-75 hari mampu menghasilkan kurang lebih 6 ton bahan kering dalam lahan seluas 1 hektar. Selain itu, tanaman ternatea memiliki pertumbuhan yang cukup cepat. Menurut Jelantik 2019 juga mengatakan bahwa rata-rata pertumbuhan dari tanaman telang ini sekitar 1 cm per hari dan bisa mencapai 44 cm dalam 40 hari. Untuk kandungan komposisi nutrisi dari tanaman telang yaitu bahan keringnya sekitar 19,36%, bahan organik sekitar 90,14%, protein kasar sekitar 17,59%, lemak kasar sekitar 5,94%, serat kasar sekitar 26,97%, karbohidrat total sekitar 67,61%, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen sekitar 40,66%. Selain itu, Clitoria ternatea memiliki kandungan fitokimia
yaitu tanin, alkaloid, anthraquinone, tritepenoid, karbohidrat, antisianin, stigmasid, flavonoid, flavonal glikosida, lobatanin, saponin, protein, 6 ion, minyak kolatin, dan steroid menurut Purba 2020. Tanaman buncis ini termasuk legum rambat atau memiliki nama latin Bacillus vulgaris, merupakan sayuran polong semusim yang berumur pendek serta tumbuhan hortikultura yang cukup penting. Tanaman ini bukan berasal dari Indonesia, melainkan berasal dari Amerika Latin dan Amerika Tengah, kemudian menyebar ke Eropa serta Asia. Daun tumbuhan ini berbentuk bulat oval, berujung meruncing, tepi daunnya merata, serta pertulangan daunnya terlihat menyirip. Daun buncis ini memiliki bulu-bulu yang sangat halus. Ukuran daun yang kecil memiliki kira-kira 7-9 cm panjangnya dan lebarnya 6-7,5 cm. Sedangkan ukuran yang besar kira-kira memiliki panjang 9-13 cm dan lebar 10-11 cm. Daun buncis ini sangat tinggi akan kandungan kalsium serta flavonoid yang cukup baik. Zat ini bisa membantu untuk mengatur aktivitas trombotik di dalam sel serta bisa mencegah pembekuan darah yang ada di arteri. Diketahui juga sangat baik untuk bisa membantu proses pengangkutan oksigen dari paru-paru ke berbagai sel yang ada di seluruh tubuh ternak. Itu tanaman kacang panjang memiliki ciri memanjang, merambat, atau membelit. Tanaman ini tuh merupakan tanaman yang tumbuh semusim dan memiliki bentuk perdu, daunnya bersusun 3 helai, memiliki batang yang panjang dan sedikit berbulu. Tanaman ini tuh memiliki panjang mencapai 10-80 cm. Kemudian habitat tanaman ini tuh tumbuh di daerah tropis, baik di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Kemudian kandungan pada tanaman kacang panjang itu protein 17,30%, karbohidrat 70%, air 12,20%, dan lemak itu 1,50%. Kekurangannya adalah tanaman ini tuh jarang diberikan kepada ternak karena menurut Umami et al. Itu masih belum ditemukan pakan yang cocok dengan produksi daun tinggi pada tanaman kacang panjang, sehingga tanaman ini itu lebih banyak dikonsumsi oleh manusia ketimbang diberikan kepada ternak. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi di kelompok kami yaitu legum centrosema memiliki kandungan protein 22,45% dan protein kasar 22,0%. Sedangkan jenis legum kalopo memiliki kandungan protein kasar 22,03%. Kandungan protein pada kacang pintoy yaitu 17,06%. Sedangkan kandungan protein pada kembang telang berkisar 21 hingga 29%. Selain itu, terdapat buncis yang memiliki beberapa kandungan vitamin yang baik untuk ternak dan kacang panjang yang memiliki kandungan protein sebesar 17,30%. Dari kandungan-kandungan yang terdapat pada legum dapat dilihat bahwa legum di atas memiliki potensi untuk dijadikan pakan ternak karena kandungan nutrisinya dan produktivitasnya yang sangat tinggi.